Setelah identitas asli dari pemimpin sekte racun terungkap yang ternyata teman lama Xiao Yan yakni dokter peri kecil, tentu atas hal ini secara tidak langsung membuat peperangan ini berakhir. Meskipun begitu kerugian dari kedua belah pihak juga bisa dikatakan banyak. Kemudian kita diperlihatkan kepada Jalao yang berkata, sepertinya kedua janda pirang tato kadal itu telah berhenti berkelahi. Meskipun begitu saat ini Babang Tamfan Xiao Yan terlihat begitu kelelahan setelah dirinya menggunakan teratai api kembang goyangnya. Lalu Fama di sini juga berkata, akhirnya kedua wanita itu berhenti bertarung berkat adanya Xiao Yan, ditambah lagi dengan skill racun milik pemimpin sekte racun yang sangat aneh dan menakutkan. Meskipun sejauh ini dirinya masih belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, namun jika pertempuran ini masih terus berlanjut dan dia mengeluarkan semua racunnya, maka bukan hal yang tidak mungkin jika para prajurit akan mati ketika terkontaminasi oleh racun tersebut. Kemudian terlihat Xiao Ding yang juga berkata, mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Semoga saja kakak penjinak para janda bisa benar-benar menekan wanita tersebut, sehingga dengan begitu kekaisaran Jiama juga akan bisa menghindari bencana besar akibat racun yang ditimbulkan oleh pemimpin sekte racun. Kembali diperlihatkan kepada dokter peri kecil yang masih bertanya-tanya terkait ucapan Xiao Yan yang akan membantunya agar bisa mengontrol racun yang ada pada tubuhnya. Lalu dirinya di sini berkata, kontrol bagaimana yang kamu maksud itu Xiao Yan? Lalu Xiao Yan pun menjawab, selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun ini seperti orang yang menyentuhmu tidak akan mati secara tidak sengaja, maka dengan hal seperti itu dirimu akan bisa mengontrolnya. Bahkan racun ini juga akan bisa menjadi senjata yang mematikan bagi para musuhmu. Mendengar ucapan Xiao Yan, dokter peri kecil hanya menjawab, apakah kamu benar bisa membantuku supaya aku bisa mengendalikan racun yang bersarang pada tubuhku ini? Xiao Yan pun langsung mengangguk sambil berkata, sudah percayakan saja kepadaku si penjinak rudal raksasa. Kemudian mata ungu keabu-abuani itu menatap tajam ke wajah serius Xiao Yan. Lalu mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil itu perlahan mulai menunjukkan kelembutan dan dengan samar-samar mengangguk. Kemudian matanya segera beralih ke sisi Tante Bohai Medusa yang saat ini sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Kemudian dokter peri kecil mengangkat tangannya dan dengan seketika beberapa gumpalan darah keunguan yang aneh keluar dari tubuh Tante Medusa. Tentu atas hal ini membuat wajah Medusa yang awalnya kesakitan kini telah kembali normal. Namun karena hal ini justru membuat Tante Bohai justru berkata, sebenarnya saya juga bisa menyelesaikannya sendiri, dan dirimu tidak perlu repot-repot melakukannya, tapi karena sudah terlanjur ya sudah gak apa-apa. Menyikapi ucapan dari Tante Bohai, dokter peri kecil tidak menanggapinya lalu dirinya kembali menatap Xiao Yan dan berkata, jika kamu mau membantuku untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, maka aku akan segera membubarkan pasukan besar ini beserta juga orang-orang dari 3 sekte. Namun Tante Medusa yang mendengar ucapan tersebut justru tertawa dingin sambil mengatakan, apa yang kamu katakan itu? Saat ini Kekaisaran Jiama dan suku ular telah menderita kerugian besar akibat dari pertempuran besar ini, sehingga bagaimana bisa akan diakhiri dengan begitu saja? Tentu mendengar ucapan seperti itu membuat dokter peri kecil langsung membalasnya dengan berkata, jika aku dari dulu sudah memberikan perintah untuk menyerang maka mungkin saja Kekaisaran Jiama dan suku ular saat ini sudah pasti musnah. Meskipun ada dirimu yang selama ini selalu saja berusaha melindunginya, namun aku si wanita tepos duta rokok sampurna juga sangat mampu jika hanya untuk berhadapan denganmu. Medusa yang mendengarnya pun menjadi sangat kesal dan berkata, kalau begitu menurutmu maka Tante Bohai sepertiku akan melihat siapa yang sebenarnya jauh lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, diriku yang bohai atau dirimu yang tepos. Menyaksikan kedua janda yang kembali bertengkar membuat Xiao Yan langsung berkata, jika kalian ingin benar-benar mempertaruhkan nyawa dan melanjutkan pertarungan, maka Kekaisaran Jiama akan menderita kerugian yang besar. Oleh karena itu lebih baik kalian jangan melanjutkan pertengkaran seperti ini, dan coba berpikirlah dengan baik, jangan seperti anak kecil. Lalu Medusa di sini pun menjawab, saya sadar jika kamu Xiao Yan mengenalnya, akan tetapi Tante Bohai ini akan selalu mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras ular milikku, sehingga aku juga akan membalas dendam di masa depan. Kemudian Xiao Yan di sini hanya menggelengkan kepalanya lalu mencoba bertanya kepada dokter peri kecil dengan berkata,
jadi motif apa sebenarnya kamu memutuskan untuk menyerang Kekaisaran Jiama dan ras ular? Saat ini terlihat jika dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan tersebut, namun tidak lama berselang dirinya mencoba menjelaskan dengan mengatakan, sebenarnya ada organisasi misterius yang datang dan mencari saya, lalu mereka juga mengatakan jika saya bisa menduduki seluruh Kekaisaran Jiama dan menangkap pemimpin aliansi Yan, maka mereka akan memberikan saya sebuah metode untuk menghilangkan racun yang bersarang di tubuhku ini. Namun saat ini aku justru sangat terkejut karena ternyata pemimpin dari aliansi Yan adalah dirimu yang tak lain Babang Tamfan Xiaoyan, penjinak para janda pirang. Tentu mendengar penjelasan seperti itu membuat Tante Medusa dan Xiaoyan menjadi sangat terkejut, karena tidak disangka jika kejadian ini sebenarnya ada seseorang yang sedang mengincar Xiaoyan dengan memanfaatkan dokter peri kecil yang merupakan pemimpin dari sekte racun. Kemudian dokter peri kecil kembali berkata, awalnya saya memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh Kekaisaran Jiama selama 1 tahun ini, akan tetapi sosok dari pemimpin aliansi yang justru tidak pernah menunjukkan dirinya, sehingga saya selama ini selalu mengulur untuk melakukan penyerangan besar-besaran kepada Kekaisaran Jiama. Lalu dokter peri kecil kembali menambahkan jika sepertinya Xiaoyan sudah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini, bahkan organisasi misterius yang menyuruhku juga sepertinya sangat kuat. Hal ini terbukti dengan mereka yang sama sekali tidak takut dengan racun yang ada pada tubuhku ini. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiaoyan saat ini hanya berpikir jika dalang dari semua ini ialah sekte Hall of Soul. Lalu dirinya pun bertanya, apakah kamu telah disuruh oleh sekte yang bernama Hall of Soul? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan membuat dokter peri kecil menjawab, benar sekali, organisasi misterius itulah yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua, bahkan aku saat ini juga tidak menyangka jika mereka akan menargetkanmu. Kemudian Xiaoyan kembali bertanya, apakah orang-orang dari Hall of Souls masih berada di Kekaisaran Chuyun? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin, orang-orang dari Hall of Souls sangat aneh, sehingga akan sangat sulit untuk bisa menemukan mereka jika ada seseorang yang ingin mencarinya, kecuali orang tersebut sangat mengenal mereka. Mendengar jawaban seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa menghela nafas kecewa, karena sebenarnya dirinya juga ingin mencoba menangkap seseorang dari Hall of Souls hidup-hidup, supaya Xiaoyan bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan markas Hall of Souls beserta guru Yao Lao dan ayahnya. Lalu tidak lama setelah itu dokter peri kecil kembali berkata, kalau begitu aku akan segera membubarkan pasukan besar hari ini. Namun kamu juga harus segera membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah pada tubuh racun ini, karena saat ini diriku bisa merasakan jika tidak lama lagi racun pada tubuhku akan meletus sepenuhnya, dan jika hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan bencana yang sangat besar. Kemudian Xiaoyan mengangguk dan bertanya, bisakah kamu merasakan kapan tubuhmu akan meledak? Dokter peri kecil pun menjawab, nampaknya paling cepat setengah tahun, dan maksimal 2 tahun dari sekarang. Mendengar jawaban tersebut membuat Xiaoyan terkejut, karena waktu perkiraan terjadi ledakan racun ternyata sudah tidak lama lagi. Lalu Xiaoyan pun berkata, baiklah jika itu waktu yang tersisa, maka aku akan mencoba mengumpulkan bahan-bahan untuk mengatasi racun pada tubuhmu, sehingga dirimu akan bisa mengontrolnya agar ledakan yang mengerikan tidak akan terjadi. Lalu dokter peri kecil mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan datang kembali dan mencarimu malam ini. Lalu setelah mengatakan hal tersebut dokter peri kecil pun langsung terbang menuju ke para pasukan aliansinya. Saat ini terlihat jika para ahli dari 3 sekte di udara membungkuk dan menyapa ketua mereka, namun tanpa basa-basi dokter peri kecil di sini langsung mengumumkan dengan lantang dan memerintahkan kepada 3 tentara gabungan supaya segera kembali ke Kekaisaran Chuyun. Mendengar perintah seperti itu membuat mereka sangat kebingungan dan bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan dari pemimpin mereka yang justru menyuruh mereka mundur. Lalu dokter peri kecil yang melihat para bawahannya tidak mau mundur pun mulai menegaskan perintahnya dengan berkata, kalau saya bilang mundur ya mundur, jadi jangan bawel, bisa-bisa saya tempiling kalian semua kalau tidak mau mendengarkan perintah saya. Tentu atas perkataan tersebut membuat para pasukan langsung mematuhi perintah dari pemimpin mereka dan kembali ke kampung halaman.
Saat ini terlihat Xiao Yan yang sedang menatap ke arah dokter peri kecil, dirinya di sini juga tidak menyangka jika sosok gadis kecil yang dulu dia temui justru kini sudah berkembang, bahkan bisa menjadi pemimpin dari sekte racun yang tidak bisa diremehkan. Saat ini terlihat paman penjual es dawet Hai Bodong dan yang lainnya yang berada di benteng menjadi sangat terkejut, karena melihat para pasukan aliansi tiga kekaisaran yang tiba-tiba mulai mundur. Tentu saat ini mereka masih belum mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian terlihat Jalao yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana Xiao Yan bisa meyakinkan pemimpin sekte racun, karena baginya wanita tersebut sangat sulit untuk bisa diajak diskusi. Kemudian terlihat Xiao Ding dengan penuh kegembiraan dirinya pun berkata, aku tidak peduli dengan apa yang telah Xiao Yan diskusikan dengan pemimpin sekte racun itu, karena yang terpenting saat ini ialah kekaisaran Jiama akan terbebas dari penyerangan yang telah terjadi selama 1 tahun ini. Lalu terlihat juga penjual es dawet yang ikut berkata dengan kegembiraan, setelah hari ini reputasi aliansi Yan dan kekaisaran Jiama akan menjadi semakin baik, karena berita yang telah memerangi 3 sekte besar dengan satu aliansi. Tentu prestasi ini sudah cukup untuk aliansi Yan kita supaya tidak diremehkan lagi oleh orang-orang yang ada di benua ini. Bahkan kita juga akan ikut adil dan tidak akan dipandang sebelah mata ketika pertemuan besar dari berbagai faksi yang ada di wilayah barat laut. Jalao dan Fama tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengarnya, karena saat ini kekaisaran Jiama akan segera menunjukkan taringnya dan prestasinya kepada dunia, walaupun keberadaan mereka sejauh ini hanya nobar dan nyebat-nyebat tipis rokok sampurna kretek. Sungguh sangat merepotkan keberadaan mereka ini guys. Kemudian terlihat Xiao Yan yang mendengar sorak-sorakan kegembiraan yang mengguncang bumi dari benteng, dirinya juga menghela nafas lega. Kemudian Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Tante Bohai Medusa, dirimu sudah pasti telah mengalami kesulitan selama 1 tahun ini, aku juga minta maaf karena tidak memberimu jatah rudal dalam waktu yang lama ini. Kemudian Tante Bohai pun menjawab, tidak disangka kamu si penjinak rudal memiliki begitu banyak teman lama. Xiao Yan hanya tertawa saat mendengar kata-kata dari Medusa, lalu Xiao Yan pun berkata, dia hanyalah seorang teman yang kutemui dulu, aku juga tidak menyangka jika akan kembali bertemu dengannya dalam peperangan ini. Lalu Medusa pun kembali bertanya, dia pasti orang yang sempat kita temui ketika di pegunungan binatang ajaib kan? Karena saya juga bisa sedikit merasakan kesamaan kekuatannya ketika kami saling bertukar pukulan. Xiao Yan di sini tersenyum dan mengangguk, kemudian matanya menatap ke arah benteng dan dia berkata, ayo pergi, pertempuran besar ini telah berakhir dan kekaisaran Jiama pada akhirnya akan kembali tentram, dan pada akhirnya keduanya pun langsung terbang untuk menuju ke benteng supaya bisa segera saling